A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan sholat kita nih? Apakah sholat kita ini sudah baik dan benar? Nah hari ini sama-sama nih buat jamaah Islam itu indah kita belajar kembali nih ya. Mungkin banyak yang kemarin itu sempat ketinggalan. Nanya nih gimana kalau bisa dari awal lagi, bagus banget nih gitu ya. Kita akan menjelaskan lagi semuanya secara detail ya. Biar sholat kita ini semakin sempurna. Kita akan kembali lagi nih praktek sekaligus belajar mengenai sholat. Khususnya hari ini kita belajar posisi berdiri ketika kita takbir. Nah temanya adalah sudah benarkah berdiri dan takbirmu dalam sholat. Nah ini Masya Allah nih. Sekarang sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya akan melihatkan sebuah tayangan dulu tentang keadaan kaki ketika berdiri di dalam sholat. Ini tayangannya. Keadaan kaki ketika berdiri sholat adalah tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Kira-kira lurus dengan pundak. Telapak kaki tidak harus menghadap kiblat. Iya, ini tadi kita sudah melihat ya berbicara masalah tentang posisi kaki di dalam sholat kita. Nah banyak kalau misalnya dari teman-teman nih kalau seandainya kadang-kadang kita mau merapatkan saf, ya akhirnya kaki kita semakin lebar. Bahkan jaraknya lebih lebar kadang-kadang daripada bahu. Nah sekarang Ustaz Syam nih kita bahas masalah ini dulu nih. Sebenarnya apa makna berdiri ketika sholat dan seperti apa posisi kaki dan bahu. Bahkan tangan yang benar ketika akan memulai sholat. Mohon izin penjelasannya guru kita Ustaz Syam, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para jamaah yang insya Allah telah melaksanakan ibadah sholat subuh baik yang berjamaah ke masjid ataupun mungkin yang sedang di rumah para ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berbicara tentang berdiri salah satu yang namanya rukun sholat. Jadi kata baginda Nabi SAW, sholli qa'iman. Jadi memang kewajiban untuk seseorang berdiri di dalam sholat itu wajib. Jadi berdiri itu wajib dalam sholat fardunya. Maka nanti akan dibahas bagaimana orang tidak mampu apa segala macam. Yang jelas rukun sholat termasuk daripada berdiri itu sholat fardu maka dia wajib untuk berdiri. Nah dari sini yang mana sih yang disebut dengan berdiri? Berdiri tegak. Maka dia berdiri harus benar-benar berdiri. Ketika dia sudah berdiri, maka yang mana disebut tidak berdiri? Kalau dia sudah mulai membungkuk sehingga seakan-akan udah mau mulai rukun, nah itu tidak dianggap berdiri. Jadi berdiri benar-benar berdiri gitu. Berdiri tegak menghadap kiblat. Nah sekarang permasalahannya adalah posisi kakinya. Yang mana yang disebut dengan kaki itu apakah harus menghadap kiblat atau tidak? Maka yang harus menghadap kiblat hanyalah bagian dadanya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada seorang yang berdiri lalu dia agak menoleh maka itu it's okay tapi itu adalah makruh. Kemudian kakinya ada orang kakinya berdiri lurus. Allahu Akbar lurus kakinya. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa biasanya bentuk V. Ada juga yang sholat bentuk V. Kalau orang secara normally biasanya Allahu Akbar maka dia bentuk V kakinya ini. Bentuk V. Apakah itu membatalkan sholatnya atau tetap sah? Maka tetap sah sholatnya, tapi lebih disunnahkan untuk lurus menghadap kiblat juga kakinya. Kalau orang tidak terbiasa begini, itu akan seperti ini langsung. Nah, Masya Allah. Nah lebarnya bagaimana? Tadi kami diberikan pelajaran juga oleh Habib Muhammad bahwasanya tidak lebih daripada 1 jengkal. Jadi kalau 1 jengkal terlalu lebar juga ya. Maka dia sejurusan sama bahunya kurang lebih. Ya sama seperti yang dijelaskan tadi dalam video. Berarti dia kira-kira seperti ini. Ya normal berdiri lah. Normal berdiri seperti ini. Sejajar dengan bahunya di atas. Maka insya Allah dia sudah dianggap berdiri. Jadi kalau mau ngukur begini. Supaya kalau bermakmum. Ya benar. Supaya. Ya. Nempel bahu. Jadi yang membuat bahu itu nempel. Ya. Renggang bahunya. Kalau begini renggang bahunya. Ya. Kalau berjamaah. Jadi teknik ukurnya kakinya diginiin, gini udah. Lebih gampang begini. begini. Luar biasa. Ustaz Muhammad punya teknik lagi sendiri ya. Satu ruas kaki masing-masing. Satu ruas kaki, udah lanjut. Kasih nih Zat nih. Ya, Ya. Nah, ya, Ya. jadi gitu. Jadi ukurannya kaki diginiin dulu baru gini, udah cukup. Dan- Nggak usah setiap mau salat ngukur lagi.
Ngukur lagi. Bukan jengkal tangan ya. Jadi jengkal Iya, jadi iya. kaki Kaki, gini-gini iya. lebih aman. Dan yang menjadi ukuran lurusnya Balik lagi. Balik, lagi. balik. Ya Allah. Dan yang menjadi ukuran lurusnya itu sehingga bahu nempel adalah tumitnya ya. Jadi bukan ujung-ujung kaki dicari ujungnya kakinya orang. Iya. Karena ada orang salah paham dia bilang rapatkan ujung kakinya diginiin nih. Oh, akhirnya melebar kakinya. Ya, jangan sampai ini yang melebar. Ustaz Syam. Ya. Banyak orang nyari ya. Kalau tumit yang nempel bahunya sama. Tapi kalau bukan tumit, nah ini tidak rata, tidak Sekarang kan nempel. lagi social distancing nih, gimana nih Ustaz Syam posisinya? Allahu alam, tapi yang namanya Iya. merapatkan saf itu tidak termasuk daripada rukun berjamaah. Seandainya masuk rukun berjamaah maka tidak sah berjamaah. Tapi luruskan dan rapatkan saf itu hanyalah di bagian kesempurnaan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis salat. Bagian daripada kesempurnaan salat. Sekarang makna berdiri. Salah satu rukun yang panjang itu adalah berdiri. Kenapa? Seakan-akan kita mengambil hikmah. Ini adalah miniatur padang mahsyar. Nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda itu pernah menyelesaikan satu Al-Qur'an dalam satu rakaat. Satu Al-Quran. Kenapa? Dia ingin memanjangkan qiyamnya, memanjangkan berdirinya. Karena seakan-akan dia di padang mahsyar sedang dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau mau khusyuk berdirinya, bayangkan kita berdiri di padang mahsyar. Allahu Akbar. Jazakallah khairan katsiran. Ini baru kita bicara masalah berdiri doang nih ya. Baru berdiri, belum yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang berikutnya. Bicara masalah tentang pandangan mata. Nah kalau jamaah yang di rumah nih biasanya kalau sholat kemana pandangannya? Mungkin ada yang ke depan, ada yang ke bawah ke tempat kita sujud, ada yang ke atas kadang-kadang gitu ya. Ada mungkin juga kadang-kadang ada yang suka merem. Merem karena apa? Biar khusyuk soalnya berisik anak-anak pada teriak-teriak. Nah sekarang kita coba tanya sama Ustadz Maulana guru kita. Jadi sebenarnya bagaimana caranya sebenarnya yang baik mata kita atau pandangan mata kita itu. Apakah kita boleh merem, boleh ngeliat ke atas atau mana yang lebih baik? Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana tafadhol. Iya, makasih banyak Mas Fadli, izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balikna Ramadan. Semoga kita diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Saban dan insya Allah semoga kita mendapatkan diumuri umur yang panjang hingga masuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini sudah 4 Rajab. Dan alhamdulillah makasih banyak tim Islami Tinda yang mengangkat tema hari ini seputar salat. Apalagi kan bulan Rajab adalah bulan diterimanya salat. Nah perihal tentang tadi sudah dibahas berdirinya. Sekarang pandangan mata nih yang banyak harus diperhatikan pandangan mata. Memang agak usas gimana matanya. Nah mata memandang ke depan. Jadi ada dua pendapat, memandang ke depan atau memandang ke bawah. Dan memang ada orang, tidak semua orang bisa memandang ke bawah. Jadi pandangan itu dan pernah Rasulullah memandang ke atas tapi setelah turunnya nas untuk ibaratnya tidak boleh menghadap ke atas jadi Nabi menghadapnya ke bawah. Dan menarik sekali buat kita semua harusnya pandangan itu ke bawah. Ke tempat. Cuma pada saat mata itu ada beberapa pandangan ketika kita tahiyat pandangan itu larinya ke jari. Ke jari. Jadi pandangannya ke bawah. Disunahkan menggerakkan mata ke telunjuk pada saat mana? Mata dialihkan ke telunjuk pada saat kita tahiyat. Dan mohon maaf kepada semuanya, hati-hati. Jangan sampai pandangan mata kita lari ke kanan atau ke kiri. Atau mengalihkan pandangan dari tempat sujud ke tempat yang lain. Dikhawatirkan pandangan ini akan dicabut oleh Allah. Sebagaimana teguran maaf saya harus sampaikan ini. Nabi Yakub alaihissalam waktu ketika Nabi Yusuf alaihissalam tertidur dan ada nyamuk. Maka pandangan mata beliau larinya ke Nabi Yusuf. Dan salah satu riwayat menyebutkan disitulah sehingga pandangan mata Yakub alaihissalam diangkat oleh Allah sehingga buta. Namun akan kembali lagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa sih tujuannya? Kenapa kita salatnya matanya menghadap ke bawah? Supaya fokus dan khusyuk. Sekali lagi
fokus dan khusyuk. Dan mohon maaf tanpa menggurui. Sebaiknya kalau kita ke masjid, gunakanlah baju-baju yang pantas untuk dibawa ke masjid. Kalau kita berjamaah. Kenapa? Karena bisa mengganggu keusuhan salatnya orang. Kalau baju kita ada tulisannya. Ya. Orang, tapi ada juga nih, mohon maaf, ya kita ambil kebiasaan ya, atau yang keseharian. Kadangkala justru sarung yang kita gunakan ada tulisannya. Ya, mantap tuh. Cap kelinci. Bagus ya itu ya. Waduh, Cap apa itu gitu cap ya? apa itu? Dilihat. Makanya kalau saya pakai sarung, biasanya maaf tanpa enggak enak. Jadi itu capnya saya larikan ke atas. Oh, biar nggak kelihatan. Biasanya kan rata-rata, karena itu mengganggu juga. Yang matanya merem gimana tuh Ustadz? Sebenarnya mata merem itu pernah kita bahas di episode sebelumnya. Banyak pertanyaan tentang bagaimana dengan mata yang terpejam, tertutup. Sebenarnya pada posisi mata tertutup itu kita lihat keadaan. Mungkin dia menutup matanya karena dalam artian takut ada sesuatu atau untuk demi keusyuan supaya tidak terganggu, mungkin ada anak-anak dan sebagainya. Tapi ada baiknya mata itu sebaiknya kebuka. Bagaimana dengan orang juga yang seandainya sholatnya, mohon maaf ini kita senang kalau lagi di Masjidil Haram kan kita mandang Ka'bah. Iya, Ke depan. Kalau paling bagus itu ya makanya saya ngajak kalau jamaah sebaiknya kalau kita ke Masjidil Haram usahakanlah salat pas ada Ka'bah di depan. Usahakan jadi tidak jadi enak banget itu pandangan kita menuju ke Ka'bah. Ya. Itu disunahkan seperti itu bagus ya Iya, Ustadz ya? sebaiknya. Kalau kita lagi ada di Kenapa? sana. Karena bentuk keusyuan itu luar biasa nikmatnya ya Allah. Makanya cari posisi. Kalau di Masjidil Nabawi, usahakan salat dekat dengan Rasul. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Iya. Makasih banyak Ustadz ilmunya. Nah buat jamaah yang ada di rumah sekarang kita lihat tayangan lagi ya. Ada tayangan tentang sholat berjamaah sambil berdiri di pesawat terbang. Lah kok bisa ya? Ini dia tayangannya. Iya itu maksain di belakang di tempatnya pramugari itu biasa itu tempat itu ya. Yang biasa pramugari kalau nyiapin makanan. Nah tapi pertanyaannya begini nih Bib, nih mau izin nih Bib ya. Apakah benar nih walaupun kita telah sholat fardu di dalam kendaraan ya biasanya katanya kalau seandainya atau di pesawat, kapal laut atau mungkin di mobil gitu ya. Setelah itu nanti katanya kita harus mendarat kita ganti lagi sholat fardu kita. Dan ini bagaimana hukumnya biar makin jamaah yang di rumah juga jelas. Supaya kadang-kadang orang udah sholat di pesawat, tadi saya udah sholat di pesawat nggak diganti lagi gitu. Mohon izin penjelasannya silakan. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Ustaz Fadli. Amin ya Allah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedikit kita akan membahas solat di kendaraan. Jadi ada yang mustagir alal ard, ada yang ghair mustagil alal ard. Dalam ilmu fikih dikatakan ada solat di kendaraan yang menempel di bumi kendaraannya, ada solat di kendaraan yang tidak menempel di bumi. Cuma beberapa komen itu salah. Ini komen yang sangat salah. Apa dia komen? Oh yang penting kan saya solat. Nah ini komen yang salah. Yang penting kan saya solat. Memang solat tapi ada tata caranya. Yang paling hebat ngomong seperti itu mestinya Nabi. Tapi Nabi kasih kita ilmu tata cara. Jadi kita yang merasa umatnya Nabi, ikutin tata caranya Nabi yang sekarang diajarkan oleh guru-guru kita. Mestinya sami'na wa ata'na. Enggak, yang penting saya sholat. Nah ini kalimat yang salah. Kita tidak panjangan itu. Kemudian kita bahas sekarang sholat yang nempel dulu di bumi. Misal contohnya di mobil, di kereta, kapal laut. Nah ini semua Bang Fadli semua nempel di bumi. Siap Bib. Artinya di bus, di kereta segala macam. Syaratnya bagaimana? Jadi ulama mengikuti Rasul. Hadis daripada Jabir bin Abdullah. Riwayat Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi. Nabi sholat di kendaraannya. Haitsu tawajjahat. Nih perhatikan yang sholat di mobil. Haitsu tawajjahat. Yang arah kendaraannya kemana saja.
Tapi sholat apa ini? Sholat sunnah. Ya. Yang kendaraannya kemana saja? Ini sholat sunnah. Haitsu tawajjahat. Kemana saja mengarah. Maka hadis selanjutnya. Fa'idha aradal faridha. Dan ketika Nabi ingin sholat fardu. Ingatkan. Jadi jangan lagi komen. Yang penting saya sholat. Fa'idha aradal faridha. Dan ketika Nabi sholat fardu, nazala fastaqbalal qibla. Ketika Nabi mau sholat fardu, maka Nabi turun dari kendaraannya, menyempurnakan sholatnya, menghadap kiblat, ruku segala macam. Ini hadis jelas. Lantas pertanyaannya, kalau tidak sempat bagaimana? Dalam riwayat dikatakan Imam Nawawi, di dalam kitab Majmu'nya jelas qala ashabuna, artinya berkata daripada sahabat-sahabat Imam Syafi'i, kalau kendaraannya nggak bisa stop waktu sholat. Nggak mungkin kita ngatur waktu jadwal kendaraan, bus yang berjalan, kereta yang berjalan, semuanya. Masalahnya boleh atau tidak kita sholatnya begini, maaf duduk di kereta. Ya seperti ini contoh nih supaya duduk lagi karena memang agak capek juga. Oh iya. Haji mumpung. Nah, artinya kalau memang sholat di kendaraan, ini kita bicara sholat fardu. Kalau sholat sunnah sah. Sudah. Kalau sholat fardu misal di kereta bisa berdiri sempurna menghadap kiblat. Di kapal bisa berdiri sempurna menghadap kiblat, sah sholatnya. Tidak jadi masalah. Tapi apabila sholatnya enggak jelas menghadap kiblatnya, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, apakah sholat seperti ini boleh? Dilihat, kalau memang bisa takdim, dia takdim sebelum berangkat. Kalau memang dia bisa, dia pikirkan, saya bisa takhir nanti di suatu kota. Bisa takhir, maka dia takhir di suatu kota tersebut. Jadi bukan suatu masalah. Tapi kalau perjalanannya panjang, misal 20 jam perjalanan, tidak mungkin, silahkan dia sholat tapi rihurmatil waqt. Artinya sholat menghormati waktu. Wajaba alihil qadha, wajaba alihil i'adah, maka ketika sampai satu tempat, dia wajib ulang sholatnya. Kenapa? Syarat sholatnya tidak lengkap. Syarat sholat fardunya tidak lengkap, tidak ada rukuknya, dia rukuk cuma rukuk seperti ini, cuma sujud seperti ini, kemudian dia tidak berdiri. Nah ini kan dalam sholat fardu berdiri wajib, rukuknya sesuai dengan keadaan semua, hukumnya keadaan jalan begitu, hukumnya wajib. Makanya kenapa wajib diulang? Kan seperti itu, karena tidak sesuai. Mencontoh siapa? Mencontoh Nabi SAW. Kalau itu menyusahkan? Tidak menyusahkan. Kalau kita apa sih susahnya cuman mengulang sholat kita berapa menit sih? Kira suruh ngurang nyari duit, ngulang lagi, nyari duit, ngulang lagi. Urusan agama susah. Enggak ada yang susah pemirsa. Kalau kita jalani dengan ilmu dan ikhlas tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam kitab Al-Fiqih Islam dikatakan mau diterusin 0. Ya nggak apa-apa. Nah biar bikin penasaran yang di rumah juga Bib. Nggak apa-apa nanti kita lanjutin lagi Bib. Makasih banyak jazakallah khairan katsiran nih. Kalau bicara masalah tentang sholat ini panjang banget ternyata. Nanti kita terusin segmen. Belum kelar nih. Tapi yang perlu kita jelasin ke jamaah yang ada di rumah, kita tekanin dulu nih. Bicara masalah tentang sholat yang tidak menyentuh tanah mungkin ya. Mungkin tidak menyentuh tanah atau mungkin mau kiblatnya berpindah-pindah itu harus diulang. Kalau sholatnya itu sholat fardu. Kalau sholat sunnah nggak perlu. Nah kalau misalnya kita sholat di sana pada saat kita pindah-pindah itu namanya sholat itu menghormati waktu dan kita harus wajib mengkodok sholat tersebut. Ini Masya Allah jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang saya masih penasaran sama Ustaz Syam nih. Ustaz Syam, ini kan benar kan nih sholat tadi berdiri nih, katanya kan rukunnya berdiri, pahalanya bagus. Berarti kalau misalnya sholatnya duduk, pahalanya setengah dong dengan orang yang baring-baring, pahalanya sepertiga jangan-jangan. Dalam ini kayak riwayat adil. memang disebutkan seperti itu. Jadi kalau berdiri itu dan dia mampu berdiri tapi dia duduk, maka pahalanya setengah. Kalau dia nggak mampu? Kalau dia nggak mampu namanya sholat ajaz. Nanti kita jelaskan. Iya. Ya udah kalau gitu buat jamaah yang ada di rumah yang mungkin sekarang dalam keadaan sakit, yang nggak bisa sholat berdiri, jangan sampai kelewatan. Setelah ini dijelaskan oleh guru kita Ustaz Syam, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.